Oke. Ya. Semuanya selamat pagi untuk kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 3 dan 4. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Assalamualaikum, namo buddhaya untuk kita semua. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita terkait matematika peminatan ya. Yaitu topiknya sederhana ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran tolong disiapkan LKS-nya ya, buku-buku serta buku latihan. Karena sebentar saya minta anak-anak untuk melakukan coret-mencoret atau latihan dalam pelajaran ini. Oke. Seperti kemarin materinya sudah saya sharekan sekilas itu ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Harapan saya setidaknya anak-anak sudah membaca materi tersebut atau melihatlah minimal. Kalaupun tidak melihat minimal membuka gitu ya. Tidak banyak permintaan saya. Oke. Mari lihat dulu tampilan PowerPoint yang sudah saya tampilkan ini. Ini tidak beda jauh ya, bahkan kalau boleh dibilang sama dengan buku yang anak punya gitu ya. Cuma Pak hari ini kita akan belajar diskusi atau bagaimana sih isinya ini, dan ada beberapa hal yang kayaknya kalau di LKS dilihat itu kurang cakep gitu lah ini ya. Mari kita lihat yang tertampil berikut ini. Nah, ini judulnya. Jadi yang kita bahas ini adalah peluang variabel acak diskrit, dan nanti kalau cukup waktunya sampai distribusi binomial ya. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, ini hal penting pertama. Nah, kalau mungkin di LKS belum terlalu jelas, tapi ini harus kita sepakati. Jadi ada judulnya peluang variabel acak diskrit. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, itu Pak warnanya kok beda-beda? Ya, itu ada maksudnya ya. Peluang. Nah, peluang tersendiri itu ada banyak. Bisa variabel acak, bisa variabel biasa, gitu ya. Dan variabel acak itu ada banyak. Ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Jadi ini ada 3 hal yang berbeda. Gitu. Makanya Pak berikan 3 warna yang berbeda. Bisa saja peluang variabel acak kontinu, gitu ya. Atau peluang variabel acak, bisa saja. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Itu dari warna yang pertama. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan sekilas. Nah, ini nanti yang warna merah ini adalah istilah yang akan kita pakai. Distribusi peluang artinya apa? Kalau fungsi peluang itu apa? Ini maknanya sama, gitu nanti. Mari kita baca ya sekali ya. Saya minta LC ya, tadi pagi ini loginnya saya berikan kesempatan ya bentuk reward ya. Tolong dibantu baca nak. Membaca tuh reward ya nak ya. Barang-barang yang kerasa nak LC. Dari sana. Nilai-nilai pada variabel acak distrik mempunyai peluangnya masing-masing. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan Px besar sama dengan X kecil. Bentuk peluang nilai-nilai variabel acak disebut distribusi peluang per distribusi probabilitas. Oke. Atau disebut juga fungsi peluang per fungsi probabilitas. Oke, saya koreksi anak ya. Oke, stop dulu. Saya koreksi. Terima kasih. Nah, yang pertama, kalau pelajaran matematika, kalau saya nulis pembagian, saya pasti akan membuatnya dalam bentuk tegak. Ini bacanya 2/3 ya. Nah, kalau simbolnya seperti ini artinya atau. Saya baca ya, distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Peluang itu nama lainnya, bahasa aslinya adalah probability atau probabilitas. Jadi kalau saya ngomong, hitunglah distribusi peluang, artinya akan sama dengan distribusi probabilitas. Ya, ini untuk semuanya, ini bukan tandanya per atau pembagian ya, ini atau. Ya, jadi kalau misalnya saya buat seperti ini bacanya baru 2/3. Ya, artinya sama, atau bahasa seterusnya, atau gitu ya. Peluang itu akan sama dengan arti dari probabilitas. Terus berikutnya ini bacanya Fx sama dengan P, ini dari kata peluang. Peluang variabel X dengan X ini adalah nilainya. Itu pelajaran kita minggu lalu. Ini saya sampaikan kembali lagi. Notasinya adalah seperti ini sampai akhir pelajaran kita. Fx ini kan fungsi anaknya, fungsi F gitu ya. P ini adalah peluangnya. Jadi kemarin kalau kalian diwajib seandainya sudah sampai nilai peluang itu ada lanjutan lagi di matematika peminatan yang namanya fungsi peluang. Jadi di wajib itu nanti ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, pencacahan, ya gitu kan, kombinasi, permutasi. Nah, ujungnya peluang. Nah, setelah di atasnya peluang, ada lagi fungsi peluang. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah fungsi peluang tersebut. Nah, tepatnya adalah fungsi peluang yang diskrit. Gitu. Diskrit itu apa?
seperti kemarin saya katakan, hasilnya berupa titik-titik bisa dihitung dengan 1 titik gitu. Titik itu gimana? Hasilnya 2, 7, bukan koma-koma sampai interval. Itu saya ingin tegaskan lagi. Ini boleh di screenshot ya, atau lihat file PDF yang sudah saya share kemarin. Tegasnya ini ya, notasinya ini 1, fx, dan menggunakan di sini x kapital, dan nilainya x kecil. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana maksud ini. Nah, ini saya rekam, nanti kalau ingin lebih jelas bisa dilihat rekamannya lagi. Nah, di sini ada 3 nah ya. Seperti pelajaran statistik, fungsi peluang ini juga bisa dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu tabel, grafik, dan fungsi. Nah, fungsi dinyatakan lagi dalam bentuk fungsi hasil gitu nanti. Dari ketiga ini yang paling sering kepakai nanti yang fungsi. Nah, gitu. Jadi ada fungsi peluang, nanti kalian menghitung dengan nilai pencacahan, berapa kejadian, lalu sajikan dalam bentuk fungsi. Jangan berpikir susah ya, nanti pelajarannya di awal-awal baru manual, pertengahan nanti pakai tabel. Gampang banget. Kalian harus optimis ya. Pelajaran ini istilahnya on the top gitu ya, kayak gunung ini tinggi di posisinya, tapi dipermudah dengan tools-tool yang ada. Nanti ada tabelnya, kalian tinggal mencocokkan baris berapa, kolom berapa, dan seterusnya. Ya, optimis ya, bareng-bareng. Oke, ini ada beberapa syarat, dan kalau kalian cermati ini ada di LKS ya, tapi saya pertegas lagi. Nah, saya minta bantuannya untuk membaca yang berikutnya. Ini Putu Ayu Ratih ya. Terima kasih atas kehadiran anak, tolong bantu Pak. Ya, ini saya yang hidupin video, saya minta bantuan semua. Silakan, Nak. Syarat fungsi probabilitas. Ya. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan X1, X2, X3, dan selanjutnya. Ya. Sedangkan besar peluang atau probabilitas dari setiap peristiwa dinyatakan dalam Fx1, Fx2, Fx3, dan selanjutnya. Maka 0 kurang dari sama dengan Fx1 kurang dari sama dengan 1. Nilai peluang berkisar antara 0 dan 1. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini tidak berbeda dengan slide sebelumnya ya. Ini artinya fungsi peluang ya. Fungsi peluang. Fungsi peluang nilai X1. X1 itu bisa aja gini ya, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Karena berupa diskrit, berupa angka ya. F0, F1, F2, F3 gitu ya. Itu maksudnya dari fungsi ini. Nah, Fxi ini maksudnya nilai dari peluang itu seperti konsep peluang, ingat ya, probabilitas itu kan peluang ya. Konsep peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi bisa peluang itu bernilai 0, artinya kemustahilan, 1 pasti kepastian. Misalnya nilai peluang itu adalah 2/3. Ini antara 0 dan 1. Jadi dari 3 kali kejadian, 2 pasti terjadi. Itu misalnya. Atau peluang kelulusan siswa kita gitu misalnya 95%. Artinya dari 100 orang, 95 akan lulus dari statistik atau data yang kita punya. Itu idenya. Peluang hari ini hujan adalah setengah. Ya kan? Bisa hujan, bisa tidak. 50%, 50-50 gitu mungkin kalau saya bawa pada bahasa yang lebih sederhana sekali. Itu yang pertama. Ini harus kita sepakati dulu. Nilai peluang antara 0 sampai 1. Jadi besok-besok kalau kalian ngitung, hasilnya dapat negatif, pasti keliru. Hasilnya dapat 1,2, tolong hitung lagi. Itu maksudnya. Dapat 0,5, oh benar, di antara itu masih. Itu yang kalian harus sepakati. Berikutnya, yang nomor 2, nah, tolong Bintang bantu Pak baca sigma ini, sampai sebelahnya. Ya. Oh. Sigma dari sigma dengan batas atas. Oh, sigma dari I sama dengan 1 hingga dengan batas atas N. Fxi sama dengan 1. Ya. Jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1. Oke. Jadi untuk cara baca ini boleh seperti itu, tapi yang kita sepakati ya, sigma dari I sama dengan 1 hingga N untuk fungsi Fxi sama dengan 1. Jadi fungsi peluang ini, sigma itu artinya jumlah nah ya. Jumlah, maksudnya dari semua Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 sampai XXXX yang lain, total dari fungsi itu adalah 1. Gitu ya. Jadi nilai fungsi itu nilainya adalah 1. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang.
Karena kejadian itu kan terjadi utuh ya, satu kejadian. Ya, bernilai utuh 100%, ya kan? Nilai semua fungsi itu nanti nilainya pasti 1. Tidak boleh lebih dari 1. Tidak boleh kurang totalnya ya. Misalnya ada 10 kejadian atau 4 kejadian pada suatu semesta. Total dari peluang kejadian itu, dengerin saya, total dari peluang kejadian tersebut totalnya adalah 1. Jadi itu yang dua perlu kalian tekankan dulu ke dalam catatannya. Totalnya 1, nilainya antara 0 sampai 1. Tidak ada negatif, tidak ada yang lebih. Pertegas saja ya. Nah, prakteknya saya yakin banyak yang sudah bisa, kemarin PR-nya sudah saya lihat, cuma ingin ini, nyampein lagi. Nah, ini ada contoh, saya yakin contohnya ini saya buka dulu semua ya, biar enak. Nah, ini. Ini adalah contoh yang sama-sama ada di LKS-nya. Nah, sekarang mari kita bedah terlebih dahulu maksudnya seperti apa. Yang berikutnya online, saya minta tolong, ini antreannya Dinda Pertiaksa ya. Di sini Pandi ya. Oke, silakan bantu baca contoh soal. Bantu ya, Nak ya. Contoh 1, Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Ya. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk yang pertama tabel, grafik, dan fungsi. Oke, jadi bentuk tabel, grafik, dan fungsi adalah bentuknya seperti ini. Nah, rata-rata nanti pada tes yang kalau kalian perhatikan, nanti contohnya begini, nanti sajikan dalam bentuk fungsi. Kenapa? Dia paling simpel penyajiannya, paling mudah dibaca gitu ya. Tapi ada bentuk lain juga, ada tabel dan grafik. Nanti targetnya kalian ada soal, fokuskan kepada fungsi. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana proses berpikirnya kok bisa menemukan ini. Kita lihat dulu ya, Nak ya. Kita pelemparan apa? Sebuah dadu. Nah, pada soal tidak dikatakan dadu itu bagaimana. Tapi kita harus paham dadu itu memiliki 6 buah mata. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Ya kan? Nah, matanya itu kalau kita tuliskan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang muncul mata dadu 1, yaitu adalah 1 kali dari 6 kali. Peluang muncul mata dadu 2 adalah 1 kali dari 6 kali, atau 6 sisi. Terus berikutnya, muncul mata 3, cuma 1 kali, karena sisi dadu kan sama semua memiliki kemungkinan terpilih yang sama. Sehingga peluangnya muncul mata 1 adalah 1 dari 6. 1 dari 6. Muncul mata 2, 1 dari 6 juga. Makanya 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Dan ingat sifat yang tadi, jumlah semuanya harus bernilai 1. Kalian lihat ini, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, totalnya berapa? 6/6. Oh benar, jadi totalnya sama dengan 1. Jadi benar tabel Anda. Gitu. Jadi besok kalau ngerjain, atau saya kasih tes apa, konsepnya akan selalu sama, soalnya seribet apapun nanti, totalnya ini harus sama dengan 1. Jadi kalau kamu salah nulisnya, atau salah hitungnya, tidak jumlahnya 1, hitung lagi. Itu yang ingin saya pertegas. Nah, untuk menyajikan dalam grafik ya seperti ini saja. Ini adalah variabel X-nya, dan ini fungsinya. Ya, tinggal dibuat aja, lalu dibuat tabelnya. Grafiknya gitu ya. Nah, ini fungsi. Nah, ini penulisan fungsi. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 10, seperti ini. Fungsi fx bernilai 2, bernilai 0 atau 1/6. Nah, kenapa 0 ini perlu ditulis? Ya, untuk yang lainnya. Atau cukup ini saja sebenarnya fokus. Bernilai 1/6 untuk ini. Sudah jelas kok. Ya, saya rasa ini tidak terlalu banyak ya. Kita lanjut ke nomor 2. Berikutnya, Pandelo Putu, bantu Pak masuk ke dalam untuk membacakan soal. Sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Buatlah A. Tabel distribusi peluang, B. Grafik fungsi peluang. Oke, terima kasih. Ini di dalam slide-nya saya ada kotakkan 2. Mata uang logam dan 2 kali. Saya yakin uang logam meskipun kita jarang pakai belanja sekarang ya, kecuali Rp1.000 itu kita paham ya. Mata uang logam itu terdiri dari 2 sisi. Ya kan? Sisi angka, saya simbolkan sebagai A, dan sisi gambar, saya simbolkan sebagai G. Nah, bagi yang sudah memahami pasti mudah. Nah, sekarang, kalau 1 keping mata uang logam ini, saya lempar sebanyak 2 kali, atau saya tos 2 kali.
Kemungkinan yang muncul adalah AA, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, cara untuk mendapatkan keempat ini saya yakin ada disampaikan di matematika wajib. Bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga dengan cacah biasa. Intinya ada 4 ini. Bisa muncul keduanya angka, bisa angka dan gambar, bisa gambar dan angka, dan bisa keduanya gambar. Sampai sana bisa mengikuti ya. Nah, sekarang ditanyakan adalah banyak sisi angka. Nah, yang ditanyakan adalah banyak sisi angka. Pada pelemparan yang pertama, banyak sisi angkanya ada berapa? Ada 2. Pada pelemparan kedua, sisi angka muncul 1 kali. Ini muncul juga 1 kali. Ini tidak ada angka. Berapa? 0. Jadi kalau X itu adalah variabelnya, nilai-nilai atau X kecil, saya ulangi, ini adalah X kecil, X1, X2, X3, 0, 1, 2. 0 menyatakan tidak muncul angka, 1 menyatakan muncul angka sekali, 2 menyatakan muncul angka 2, angka-angka. Ya, saya yakin yang mengerjakan PR-nya sudah kebayang, cuma penegasan lagi. Nah, sajikan dalam tabel. Nah, kecepatan. Untuk menyajikan dalam tabel, untuk yang muncul 0, kalian lihat, oh 0 cuma 1 kali, jadi 1 dari 4. Itu. Terus saya lihat angka 1 itu muncul 2 kali. Oh, 2 dari 4. Jelek kelewatan. Nah, muncul 2 berapa? 1 dari 4. Ingat jumlahnya. Oh, 4/4. Jadi benar. Itu. Ya, sederhana sekali ya. Pengulangan lagi. Jadi kalian lihat pekerjaan PR kalian sambil-sambil, oh, benar nggak jumlahnya pekerjaan saya 1 semua? Kalau benar, itu caranya. Nah, itu ya nak ya. Jangan khawatir yang baru bergabung, ini Pak rekam. Sebentar kalian bisa cek rekamannya, tidak akan lama. Nah, sekarang penyajian dalam grafik sama seperti tadi ya nak ya. Kita sajikan dalam grafik. Ya, seperti ini saja ya. Urutkan dari yang terkecil, nah ini, nah itu. Ya, ini Pak ketik sendiri ya, jadi ya itulah ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya yang contoh 3 ini berbeda ya, tidak ada di LKS ya. Nah, silakan ambil selembar kertas. Mari kita berlatih terlebih dahulu untuk membuat contoh nomor 3. Makanya saya minta tadi menyediakan selembar kertas, buku latihannya. Ini kalian coba contoh yang mudah. Ini menyatakan gambar pada 3 keping uang logam. Tadi kan 2 keping ya, sekarang 3 keping. Saya rasa mudah. 3 keping. Ya. Ada nggak di LKS-nya? Nggak ya? Nah, ini dicoba dulu. Nah, inputnya, jadi kalian jadikan dalam bentuk tabel ya, di sini. Nanti kita baru kerjakan B dan C sampai A dulu ya. Dicoba. Yang bingung pelajaran saya atau nggak ada bayangan, ya minimal tulis soal lah dulu ya. Nah, matematika itu harus nulis ya. Mau capek, mau nggak yakin, tulis aja dulu. Nanti sambil jalan, pasti saya jelaskan ya. Tidak boleh cuma mendengarkan saja, harus ada aktivitas motorik gitu ya. Diambil selembar kertas, kalau 3 keping uang logam gimana ya? Gitu. Kalian cacah ya, gimana AAA dan seterusnya. Gitu. Ini beberapa yang tidak menampilkan video, saya yakin anak masih mendengarkan, mungkin biar hemat kuota gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi mohon maaf, mungkin saya nggak panggil untuk diskusi ya, karena tidak kelihatan wajahnya, kurang kelihatan paham-pahamnya gitu ya. Silakan dicoba. Saya kan oh ini lagi nyoba gitu. Ini Angelin ada nggak ya? Saya kok nggak pernah lihat, biasanya ada dia paling atas nih. Ada nggak dia login ini? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Nanti bantu jawab ya. Mana nih? Kok nggak kelihatan? Iya, Pak. Oh, ini ada Miss yang siapa nih? Anissa, Yuni, Intan, Okta, Tirta, Gina, Nanda, Nopi, Teguh, Siwi, Kenan, Mahotra, Puspa, Dela, Pramudia. Oke, sudah ya? Sampai bagian A-nya dulu. Mari kita lihat sederhananya ya.
Oke, mari kita jabarkan dulu. Kalau ngelempar gambar sebanyak 3 kali, ini akan yang muncul. Bisa ketiga-tiganya angka, bisa angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan yang terakhir gambar gambar gambar. Urutannya boleh tertukar atau gimana, tapi prosesnya seperti ini. Terus kalian fokuskan pada soal. Soalnya itu meminta muncul gambar. Jadi kita lihat ya. Yang pertama itu gambarnya tidak ada, 0. Ini 1, ini 1, ini 2, 1, 2, 2, 3. Itu. Ada berapa semuanya ini? Ada 8 kejadian. Jadi, kita lanjutkan lagi. Tes. Nah, jadi kalau X besar menyatakan variabel acak, maka nilai dari variabel acak itu atau X kecil, ini X kecil ya, 0, 1, 2, 3. Nggak ada nilai 4. Karena cuma 3 kali lempar gitu ya. Nah, sekarang kita isi tabelnya. Untuk 0 itu muncul 1 kali dari 8. 1 itu muncul 3 kali dari 8. 2 itu muncul berapa tuh? 3 ya. 3 dari 8. Dan ini 1 dari 8. Totalnya harus 1 semua ini. 3 tambah 3, 6, 7. Oh, benar. Itu. Sudah ya, sampai sana ya. Nah, seperti tugas yang kemarin, nah ini bentar lagi mau putus ya, nanti login lagi dengan link yang sama ya. Kita lanjut. Untuk PX0, kelewatan. Untuk PX0, kalian cukup lihat pada tabel ini. Berapa? 1/8. Terus PX bernilai 2, dilihat. Oh, 3/8. Sudah selesai, seperti itu saja. Nah, selesai, mudah ya. Bagi yang sudah mencoba kemarin, mungkin cuma penegasan saja, oh, atau konfirmasi. Oh, jadi yang saya lakukan kemarin itu benar. Gitu, ya. Mari kita lanjut. Saya bersihkan dulu. Nah, ini yang kemarin tugas-tugasnya. Nah, kayak ini loh, ini nomor 1, ini kan dikasih tabel ya. Berapakah nilai K berdasarkan sifat? Ini semua harus totalnya 1. Jadi 1 dikurangi 1/4, kurangi 1/12, 1/3, 1/6, nanti dapat jawabannya 2/12 atau sederhanakan 1/6. Sama aja ya. Silakan dicocokkan, buka LKS-nya, mari kita cocok-cocokkan jawaban anak ya. Gitu. Kalau benar, oh saya benar. 10 poinnya. Jadi kan total semua 100. Ketahuan berapa dapat tugas kan gitu. Nah. Lanjut nomor 2. Tadi siapa yang belum ya tadi minta ini ya. Nah, Angelin, kelewatan tadi, aduh. Nomor 2, dibantu baca soal. Di sini aku Ayu. Ya. Nomor 2, sebuah kantong berisi 4 butir kelereng kuning dan 3 butir kelereng hijau. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng kuning yang terambil. Tentukan nilai A, P sama dengan X sama dengan 0, B, P, X sama dengan 1, C, P, X sama dengan 2, dan D, P, X sama dengan 3. Oke. Gimana caranya jawab ini? Kira-kira? Ada bayangan? Pekerjaannya? Oke, mari kita lihat ya. Ini adalah sebuah kelereng berisi 4 butir kelereng kuning dan 3 butir kelereng hijau. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir kelereng sekaligus. Variabel X menyatakan banyak kelereng kuning yang terambil. Tentukan nilai X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, pengambilan 3 butir kelereng sekaligus, ya kan? Dari 4 kuning dan 3 hijau. Ini bisa gunakan kombinasi. Ya, kombinasi dicari dulu berapa semuanya, lalu kita jabarkan. Nah, kita gunakan kombinasi nah ya. Kombinasi berapa dan berapa, bagaimana gitu. Ada yang mau membantu Pak untuk nomor 2? Nah, ini belum tentu benar ya. Nah, belum tentu ini. Nah, tapi kalau seandainya benar, seperti ini. Gitu. Ada yang mau bantu? Nomor 2? Ya, dicoba dulu.
Angelin dah coba, biar sekalian. Gimana caranya nomor 2 ini, nak? Pakai kombinasi, Pak. Ya, coba disampaikan Pak yang nulis di sini. Gimana? Jadi yang A itu kan dia kelereng kuningnya 0. Berarti karena variabel acaknya kan kelereng kuning. Ah. Jadi kelereng kuningnya sama dengan 0, kelereng hijaunya berarti 3 karena yang diambil kan ada 3. Oh 3 iya, butir. betul. Jadi yang dibutuhkan untuk yang nomor A ini pengambilan 3 kelereng hijau. Ya, berapa banyak kelereng hijau yang ketiga-tiganya diambil, berapa banyak pengambilan 3 kelereng yang ketiga-tiganya itu terambil warna hijau. Gitu ya, Angelin ya. Terus gimana? Iya. Terus gimana? Habis itu dia pakai kombinasi, Pak. Nah, gimana? Berapa kombinasi berapa? Coba sampaikan. Kombinasi gimana ya cara bacanya? C kombinasi. Saya ajarin dulu cara baca ya. Kalau misalnya begini, itu bacanya 4 kombinasi 3. Kalau begini, sama. 4 kombinasi 3. Ini 4 ini menyatakan berapa hasilnya, 3 itu berapa yang diharapkan, gitu misalnya. Terus gimana? Coba angkanya kamu gimana? Berarti 4 kombinasi 0. Karena kelereng kuningnya 0 diambil. Itu, yang lainnya gimana? Betul begitu? 4 kombinasi 0? Itu enggak? Nggak ada tanggapan. Ya, ini masih bisa diperdalam lagi ya untuk masalah kombinasi ini. Ini gimana ya? Materi kita ini harusnya sudah wajib itu udah kokoh gitu ya, baru meloncat ke sini ya. Nah, itu sebenarnya idenya. Siapa yang bisa bantu ini? Benar seperti ini atau gimana? Ada tambahan Angelin selain 4 kombinasi 0 atau gimana lagi? Itu cukup sekian. Ada lagi, Pak. Gimana? Lanjut. Penulisan yang kayak gitu boleh beda nggak, Pak? Boleh. Dia Gimana? 4-nya di atas. Sama. Di atasnya 0. Cara nulis sama kombinasi itu ada banyak cara. Bisa seperti ini ya. Ya, sekalian saya ngajarin kombinasi dikit ya. Kombinasi, ini sini 4, ini 0, ini boleh. Nulis 4-nya di depan, ini boleh. Banyak cara nulis ini. Ya, permutasi pun begitu. Nah, boleh. Itu dilakukan secara internasional. Ini misalnya begini, oke, gimana terus? Lanjut lagi. Nah, abis itu di sebelahnya lagi dikali sama kombinasi yang kelereng hijau. Jadi berapa? C kombinasi 3 kombinasi 3. Karena Betul. kelereng hijau dikalinya 3. Ya, terus dibagi. Terus Dibagi sama totalnya, karena dia ada total kelereng semuanya kan ada 7. Jadi 7 kombinasi 3. Karena 3 yang diambil. Betul, ya. Nah, cara yang disampaikan oleh Angelin ini adalah cara kalau kita menghitung langsung berapa sih peluang semuanya. Nah, selain dengan pencacahan yang kamu bisa hitung secara manual, 7 nih kamu cacah manual. Setiap kemungkinannya itu ada apa-apa saja. Yaitu nanti dapatnya 7C3, yaitu sebanyak 7 kali 5 kali 4. 7 kali 5 berapa? 7 kali 6. 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu hasil dari 7 kombinasi 3. Sekian ratus kejadian yang terjadi. Nah, ini cara untuk nomor 2A. Kita membutuhkan 3 kelereng hijau. Kenapa? Karena soalnya meminta X sama dengan 0. 0 untuk warna kuning. Itu maksudnya. Jadi seperti ini pengerjaannya. Nanti penghitungannya, berapa dapat Angelin? Biar selesai satu paket nih. Berapa dapat ngitungnya ini semua? Ya, mic-nya belum hidup. 1/35, Pak. 1/35. Nanti kita pertegas lagi ya setelah ini. Ya, ini kan masih tanya kan ini. Nah, ya. Nah, benar atau enggak ini ya? Mungkin tertipu atau gimana, tapi ini benar nih. Nah, itu dah problemnya pelajaran ini. Kalau di kombinasi di wajibnya nggak nyambung nanti sama pelajaran saya gitu ya. Nah, ya nanti kita ulang pelan-pelan lagi. Oke, terima kasih. 1/5. Yang lainnya ada yang berbeda? Boleh disampaikan ke saya? Ada yang sama? Yang sama boleh jempolnya dulu satu kali. Yang sama jempolkan, yang enggak raise your hand. Oke. Dia itu yang benar ya, 1/35 ya. Jadi apa yang saya tampilkan itu, ini kan saya minta foto-foto LKS-nya. Ini yang lumayan bagus ya. Jadi kita perlulah zoom ini untuk yang benar gimana sih? Nah, penegasannya gimana gitu. Ya, itu yang benar 1/35.
Ini kalau waktunya 1 menit lagi akan putus, jadi saya tidak lanjut ke nomor B. Setelah putus join lagi, kita lanjut ke nomor B ya. Langsung join, langsung kita mulai. Ini sudah saya record ya. Nanti bagi yang terlambat hadir apa ya? Yang hadir belakangan, kita join lagi ya. Terima kasih untuk keaktifannya. Ntar lagi 1 menit putus ya. Saya tampilkan saja lah ya. Kita nekat saja ya. Kok saya berubah pikiran ini, tidak apa-apa ya. Tadi mana tuh? Nah tuh ini ya. Ya dikit ya. Ini kalau putus ya. Tadi seperti itu. Kombinasi berapa tadi? Kok saya mendadak lupa, aduh. Saya ingat saya kok cerdas kali ini. Kombinasi berapa tadi? Aduh, berapa? Mana tuh Angelin tuh menghilang dia tuh. Kok udah ingat saya mengurang. Ayo Ratnya coba maju Pak. Tadi kan kamu ngamatin. Berapa tadi yang nomor 1A? Kok Pak mendadak lupa ini? Nomor 1A 4 kombinasi 0. 4 kombinasi 0 sama apa tadi? Dikali 3 kombinasi 3. 4 kombinasi 0 kali 3 kombinasi 3. Iya. Ya. Bawahnya 7. 7 kombinasi 3. Ya. Yang nomor B gimana kalau yang nomor B? Bawahnya sama ya, ini loh, kalau nomor B kamu lihat nih. Bawahnya tetap sama, 7 kombinasi 3. Tadi hitung cara, kita perjelas lagi. Atasnya sekarang, ngambilnya 1 warna kuning. Jadi 1-nya kuning, 2-nya hijau. Kan gitu. 1 kuning, 2 hijau. Kalau ngambil kuningnya 1, adik belum ke-record tadi ya? Oke ya, ini ya tadi saya ulang lagi. Ini kenapa saya record biar anak teman-teman yang belum bisa untuk melihat lanjutan ini. Saya ulangi lagi, nomor 2 dapat 1/35, 2B 12/35, 2C dapat 18/35, dan 2D 4/35. Dan total semua kejadiannya ini adalah 1. Benar seperti yang kita sepakati tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Terima kasih sudah yang membantu saya. Mira Utami bantu Pak. Join, bacakan soal dulu ya. Belum tentu ini benar ya, sebelah kiri ini ya. Saya nggak pakai tipek ini, baca yang keras. Variabel acak X menyatakan banyak gambar pada pelemparan 4 keping mata uang logam. Tentukan nilai A. P X sama dengan 1, B P X sama dengan 2, C P X sama dengan 4. Oke. Nah, nilai X variabel X ini kalau pelemparan mata uang logam sebanyak 4 kali, nilainya itu adalah yang mungkin ya 0, 1, 2, 3, 4. Ini yang mungkin ya 0 sampai 4. Bisa aja nggak dapat, bisa juga dapat 1, bisa juga dapat 2, dapat 3, atau keempat-empatnya itu kita dapat gambar gitu ya. Oke, lanjutkan, bantu Pak yang nomor A. Gimana caranya mengerjakan, Nak? Mana tadi tuh kok menghilang? Gimana caranya? Versi kamu dulu, versi kamu. Faktor, Pak. Pohon faktor, boleh. Pohon faktor. Ya, gimana pohon faktornya? Hasil pohon faktornya saya minta deh. Di sini untuk yang A, untuk yang A saya dapat peluang dari peroleh 1 gambar. F1 itu saya dapat 4/16. Oh, jadi ini benar ya? Oke, saya jelaskan lah kalau gitu ya. Nah, maksudnya pohon faktor ini, kalau kalian menyimak di wajib, itu dicacah ya satu-satu. Maksudnya sini, ini ada angka, ada gambar. Nah, ini pelemparan mata uang pertama kan, mata uang kedua. Nah, ini dicabangin lagi. Ya kan? Baru 2 mata uang logam nih, cabangin lagi. Mata uang ketiga, cabangin lagi. Nah, ini mata uang keempat, hasilnya AAAG, bacanya gini, ujung atas, ujung bawah dikit, ujung dan seterusnya, itu di list semua. Banyaknya itu gimana? 2/4. 2/4 berapa? 16, makanya per 16. Itu. Dapat 4 dari mana? Dilihat nanti dari semua list ini yang mana yang menyatakan dapat 1. 1 itu gimana? 1 itu adalah muncul gambar 1 kali. Itu. Jadi tinggal dilihat, dicocokkan ini. Itu ya. Mungkin singkat saja ya. Kalian tinggal menjabarkan. Kalau kalian buka wajib, dilihat buku wajibnya kayaknya ada tabelnya biasanya. Kalau cuma 4 ya, dicocokkan.
16-nya. Yang nomor 3A betul ya? 3B gimana dapatnya, Mira? Nah, 3B peluang dari peroleh 2 gambar F2 sama dengan 6/16. 6/16 ya. Ini salah tulis nih. Nah, Iya. oke, terima kasih ya, sekalian perbaikannya. Ini saya dapat foto saja, ini LKS saya ada ya. Jadi ini yang benar ya, 6/16. Terima kasih. Yang lainnya ada yang berbeda? Yang C gimana? Yang C gimana? Untuk yang C saya dapat 1/16. 1/16. Bukan 4/16, tapi 1/16. 1/16. Oke, silakan yang lainnya dicocokkan dengan jawaban ABC-nya untuk nomor 3. Adakah yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, silakan raise your hand. Ada, semua sama ya? Jadi betul ya? Ya, jadi yang saya sampaikan kemarin itu garis besarnya. Zoom ini adalah ranah kita untuk berdiskusi yang benar seperti apa. Ya, saya ada LKS saya hilang entah kemana gitu ya, itu ada. Momen ini kita pakai ya. Terima kasih kerjasamanya ini. Kalau kalian tidak aktif, saya tidak bisa seperti ini yang saya rencanakan itu. Ya. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya yang saya lihat bisa membantu, kayaknya ini yang stabil sinyalnya. Siapa yang belum ya? Mahotra. Mana Mahotranya? Bisa Mahotra? Bantu baca sama. Hadir, Pak. Ya, bantu Pak. Izin tidak memakai pakaian sekolah, Pak. Lagi di rumah saudara. Oh, enggak apa-apa, bantu baca soal aja. Yuk, yang keras. 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna kuning dan 4 kartu berwarna putih. Kartu kuning bernomor 1 sampai dengan 4. Kartu putih bernomor 5 sampai dengan 8. Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Variabel acak X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Tentukan nilai. Dari P, X sama dengan 6, yang B, PX sama dengan 8, yang C, PX sama dengan 10. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 kartu, 4 kuning dan 4 putih. Kartu kuning bernomor 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kartu putih 5, 6, 7, 8. Kita kasih, ini kartu, bayangkan ini yang kurung ini adalah sebagai kartu ya. Nah, ini kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu kuning ya, kok warna merah ya? Sorry. Kok kuning ya? Mana warna kuning ini? Sabar ya. Kartu kuning, putih. Wah, kalau putih nggak kelihatan ya. Anggap ini putih ya. Nah, ini anggap putih ya. Bayangkan saja putih ini ya. Tak bisa pakai putih ini, latar belakangnya putih nggak kelihatan ya. Ini kuning, ini putih. Nah, sebelum kita ngerjain ya, jadi kemungkinan hasil penjumlahannya gitu ya dari kartu kuning dan putih itu apa saja ya. Mari kita tulis dulu. Setiap kotak diambil 1 kartu 1 acak. Variabel X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Ya, jadi yang tertinggi itu bisa berapa ya? Pengambilan cuma 1 kali. Bisa 15 ya paling tinggi ya. 2 kotak masing-masing 4 kartu dan 3 putih. 1 sampai 4. Kartu putih bernomor 5 sampai 8. Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Setiap kotak diambil 1 set. Yang kuning diambil 1, yang putih diambil 1. Variabel acak menyatakan. Nah, jadi kita coba list dulu kemungkinan-kemungkinan dari nilai variabel X. Ya. Yang paling kecil itu bisa bernilai 6. Kenapa 6? Di sini ambil 1, di sini ambil 5. Kan gitu. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, itu dulu sepakati. Mau benar nggak itu? Dari 6 sampai 12. Itu jumlah-jumlahnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kalau nilai-nilai setiap peluang itu dijumlahkan, X sama dengan 6, X sama dengan 7, X sama dengan 8, sampai X sama dengan 12, totalnya adalah 1. Gitu ya. Nah, sampai sana sepakat dulu. Siapa yang saya mau sebagai sampel ini ya? Gitu ya. Tadi siapa yang belum? Dina belum ya? Coba Dina, bantu Pak, 1 kali lagi.
Sudah ya, apa belum ya? Kok lupa saya? Sudah belum? Oh, sudah tadi ya? Udah apa-apa lah, sekalian. Betul ini, X-nya 6 sampai 12 gitu. Benar, Pak. Bantu jelaskan ke Pak, kok gitu kira-kira, kok 6 sampai 12, kok nggak ada 5-nya, nggak ada 13-nya gitu. Gimana itu? Kok gitu? Dari kartu yang kuning sama yang putih, yang terkecil aja yang kuning itu 1, yang dari yang putih 5, 1 tambah 5 aja dah 6. 5 kan nggak mungkin. Iya. Jangan kan. Terus. Bisa 1 ditambah 6 bisa 7, 1 ditambah 7 bisa 8, 1 tambah 8 bisa 9, 2 tambah 5 7, 2 tambah 6 8, 2 tambah 7 9, 2 tambah 8 10, 3 tambah 5 8, 3 tambah 6 9, 3 tambah 7 10, 3 tambah 8 11, 4 tambah 5 9, 4 tambah 6 10, 4 tambah 7 11, 4 tambah 8 12. Ya, yang paling gede juga 12. Jadi intinya Dina melakukan pencacahan, menjumlahkan apapun yang mungkin di sana gitu ya. Dan yang berulang misalnya kayak 3 tambah 5 kan 8 ya. Ya kan? 3 tambah 5 8, 2 tambah 6 pun 8. Nah, itu berulang ya, tapi cukup tuliskan 1 saja. Nah. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Kalau di kelas enak ya, ada absen 21 di sini, nggak ada absen 21 nih. Kalau saya minta kelas yang ini, yang itu nggak dapat gitu ya. Oke. Saya pengen sekali dengar suaranya Tirtawati. Absen 32 ya, nggak nyambung ya. Yang A gimana caranya, Tirta? Bantu, Pak. Yang ya. Iya. Ada bayangan? Yang A saya dapatnya 1/16, Pak. Tak apa-apa ya, kamu kan dapatnya itu, nanti kita bahas. Ini belum tentu benar, nah ini belum tentu benar, ini belum tentu benar ini. Nah, Iya. gimana proses berpikirnya Tirta kok dapat 1/16? Itu saya pakai tabelnya tuh yang kayak tadi. Habis itu P yang ditanya itu kan PX sama dengan 6. Ya. Habis itu saya tinggal masukin. Oke. Ini zoomnya nggak bisa nampilin pekerjaannya ya, atau buka gitu. Oke. Jadi 1/16 ya dapatnya. Oke. Iya. Kamu caca nggak masing-masing kejadian yang mungkin muncul itu? Enggak. Enggak. Oke. Mungkin benar ya, Nah, oke. Berikutnya siapa yang bisa minta nih? Ayu siapa nih? Ayu Cipta. Coba Ayu Cipta. Kamu dapat berapa nak Ayu Cipta nomor 4A? Nomor 4A saya dapatnya 1/16. Sama ya, mungkin caranya sama. Coba Chandra Sasmita Yanti nomor 4A dapatnya berapa? Ayo. Saya dapat 1/16 juga, Pak. Nah, caranya gimana? Sama nggak? Gimana cari? Coba sampaikan singkat saja. Itu dapat cari nilai X-nya dulu dengan cara pencacahan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dinda. Habis itu saya nyari sampelnya dia itu, maksudnya jumlah kejadiannya, itu pernya, itu pakai kombinasi dapat 16. Gitu, Pak. Bagus. Jadi rata-rata semuanya benar ya. Jadi kamu nanti membutuhkan buat tabel saja. Ya, saya ambil alih sekarang ya. Terima kasih ya. Jadi apa yang tertampil di sini karena Pak foto ya, masa Pak tip X kan enggak enak juga ya, bingung juga kan. Nah, jadi betul ya. Yang putih itu kan 1. Ini putih nih. 2, 3, 4. Serasa kalau ditulis di papan lebih bagus ya. Nah, ini. Kamu jumlahkan kan? Ini 1 sama 5 kan 6. Di sini 7, di sini 8, di sini 9. Nanti dilihat dah hasilnya semua. Berapa banyak dia? Ada 4 sama 4 ada 16. Jadi 1/16. Yang jumlahnya 6 cuma ada 1 kan gitu. Nah, jadi kamu harus buat tabel lalu dilihat manakah penjumlahannya. Jadi betul ya 1/16 ya. Terima kasih ya. Betul ya. Jadi gitu. Berikutnya yang 8, dilihat yang 8 itu apa? 2 sama 6, ya kan? 3 sama 5. Terus 7 sama 1. Oh, ada 3. 3 dari 16. Ya, seperti itu ya. Dan berikutnya.
Oke. Jadi itu ya, sampai nomor 4 ya. Nah, waktu masih banyak ya? Masih. Udah habis ya? Oke, jadi gitu ya. Nah, sisa lanjutannya jawaban yang bagus, yang tepat, nanti akan saya sharekan PDF, tapi yang ingin saya sampaikan sekarang GIS-nya itu 2 dulu. Nah, pelajaran ini akan mudah atau bisa dipahami kalau konsep dari pencacahan, penjumlahan, kombinasi, permutasi, sudah kalian pegang terlebih dahulu. Nah, seandainya pun belum pernah melihat soal itu atau bingung, usahakan nanti dicari-cari lagi. Nah, itu tulisan saya foto ya, saya nggak enak ya, masa saya tip hack gitu ya, kalau saya edit saya kurang jago juga, mutin kok jelek juga, gitu. Biarlah itu nanti sekalian diskusi. Kalau murid saya lihat aja langsung tulis, salah ya, kan gitu ya. Nah, makanya saya share kemarin itu. Saya kasih wanti-wanti, dibaca, dilihat dulu. Nah, bukan jawabannya itu. Kalau itu jawabannya saya share, itu adalah file jawaban, kan bukan ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini, mungkin saya cukupkan. Tugasnya sedang dalam dilihat semua, saya tidak kembalikan terlebih dahulu ya, sekaliannya nanti. Nah, berikutnya yang kumulatif ya, kumulatif itu sama intinya dengan yang variabel acak tadi, cuma seperti contohnya halaman 79 LKS, kalian bisa lihat ya. Misalnya cuma ditekankan kalau dia nilainya kurang dari sama dengan 1, artinya yang 0 dijumlahkan juga gitu. Kalau kurang dari 2, yang 0, 1, dan 2 dijumlahkan juga. Ya, sama ya. Cuma lebih perluasan lagi. Ya, kalau mungkin tadi nyari aja sama dengan berapa, kalau ini kurang dari, lebih dari, itu yang ditekankan. Ini karena keterbatasan waktu, karena kita ingin pelan-pelan banget, itu ya kayak nanam pohon, ini kita gali lubangnya lebih kuat dulu ya, biar sama-sama kita sama-sama paham. Oke, untuk kali ini ya, tugasnya mungkin tidak ada ya, atau biar ada ya, masa nggak ada tugas kan susah ya. Ada tugas ya? Adalah ya. Tugasnya sama kayak kemarin. Kemarin kan kalian sudah mencoba 3-5 ya. Silakan revisi. Ya, kalau ada yang salah, tugasnya silakan merevisi. Nah, kalau kamu udah yakin dengan jawaban yang tertampil di GC, biarkan, tidak usah dirubah. Kalau ada yang ingin merubah, silakan upload ulang. Itu ya. Itu saja. Itu ya. Terus yang berikutnya nanti binomial, itu kita nanti coba lanjutkan minggu depan. Saya minta saran dulu deh binomialnya ini. Mau nyoba pakai Google Meet atau Zoom? Masa Zoom terputus? Silakan. Ada yang mau disampaikan atau tambahan ke saya? Gak ada. Ini bingung nih kalau meeting Zoom nih, siapa yang saya tunjuk ini? Ini saya lihat cuma foto-foto aja nih. Beberapa. Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya sih kalau nyari masalah waktu mendingan pakai Google Meet sih, meskipun sama tapi kan setidaknya dia nggak ada batasannya juga. Dia itu rasanya udah pakai gini kan, kuota belajar juga sama. Betul. Cuma waktunya aja yang gini. Kayaknya bisa sih pakai Google Meet juga, gampang kan. Ya. Saya pernah lah dipakai. Betul. Pak sudah sempat juga pakai trial Google Meet, cuma kelemahannya pas nyelasin itu nggak kelihatan wajah-wajah siswa tuh. Siapa yang saya panggil gitu, ini ngerjain apa enggak, itu kelemahannya. Saya sudah nyoba. Waktu limit memang udah, kemarin saya coba sampai 2,5 jam itu. Ya, nanti kan anak-anak juga dapat kuota Google belajar itu ya, belajar.id itu. Dapat Google Suite itu sekaligus nanti meetingnya unlimited, terus penyimpanannya 5 tera. Kalau kalian misalnya dulu torrent atau apa kan bisa simpan sana ya. Atau buka drive taruh aja lah di sana, kan lumayan itu. Tapi saya belum tahu nih kapan dapatnya anak-anak gitu. Dan kalau saya kan udah dapat nih bisa gitu. Cuma itu dah, saya pengen lihat wajahnya susah, terus mau nyoret-nyoretnya juga nggak semudah di Zoom karena tidak disediakan tools, saya harus beli pen gitu loh. Belum punya alatnya saya gitu. Sementara. Gitu ya. Tapi bagus itu. Rencananya mau minggu depan mau kita coba trialkan gimana. Atau kalau ada yang guru yang belum, mungkin kita yang pertama lagi ya. Pokoknya kita cobalah apa yang terjadi nanti gitu ya. Oke gitu ya. Jadi tugasnya setelah ini biar ada aja ya. Silakan revisi yang kemarin ya. Yang kalau masih belum yakin silakan revisi. Terus tambahan satu lagi. Ini tidak mengikat waktunya 2 minggu gitu ya. Minggu depan saya jelasin lagi. Yaitu UK 5. Jadi kalau kalian sudah pede, kayak sistemnya nabung ya. UK 5 itu. Kalian jawab dulu di Google GC. Store dulu. Kalau kalian kita bahas besok kok beda. Upload lagi. Tidak apa-apa.
saya akan periksa yang terakhir. Nanti UK 5 ya. Ini penutupnya kita, habis dah kita yang ini. Tinggal fungsinya nanti ya. UK 5 ya. Itu ada 10 soal. Berhubung matematika ini penuh dengan latihan, nanti dicoba pelan-pelan ya. Selama waktu 2 minggu, dari minggu ini sampai minggu depannya lagi. Jadi banyak waktu ya, 14 hari, 1 soal 1 hari. Ya. Kerjasama silahkan. Kalau kalian nggak bisa ya teman kan boleh diskusi ya. Kalau ulangan nggak boleh. Nanti saya buat sistemnya biar nggak bisa kerjasama. Saya rasa cukup ya. Ini 2 minggu ini, bukan minggu depan ya. 2 minggu lagi boleh. Ini saya sampaikan saja. Ya, kita saja ya untuk kali ini. Nanti kalau kurang soal, saya sudah ada buku soal lain lagi. Tapi untuk kali ini seperti itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Doa untuk kita semua. Siapa tahu nanti berapa bulan lagi kita bisa tetap muka ya. Biar tidak online mulu ya, biar pernah tetap muka. Saya tutup dengan Om Santi Santium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang penting boleh japri ke Pak. Terima kasih.